Pernah nggak sih kamu merasa bahwa orang di depanmu berbicara, tapi kamu nggak benar-benar mengerti siapa dia sebenarnya? Hari ini aku ingin cerita tentang seseorang yang tumbuh besar di keluarga yang jarang sekali mengobrol dari hati ke hati. Di rumahnya, komunikasi hanya sebatas perintah, nasihat singkat, atau sekadar kabar berita. Tidak pernah ada momen di mana keluarganya duduk bersama sambil mengungkapkan perasaan masing-masing. Ketika dia sedih, dia hanya masuk kamar dan diam. Ketika dia kecewa, dia belajar memendamnya sendiri. Ketika dia punya mimpi besar, dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya pada orang tuanya tanpa merasa lucu atau tidak realistis. Kini, sebagai dewasa, dia membawa kebiasaan itu kemana-mana. Di tempat kerja, dia dikenal sebagai karyawan yang rajin tapi tertutup. Teman-temannya mengaku sayang padanya, tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang dia pikirkan atau rasakan. Dalam hubungan asmaranya, dia seringkali tidak bisa mengungkapkan apa yang dia butuhkan, sehingga pasangannya merasa bingung dan akhirnya menjauh. Dan yang paling menyedihkan, dia sendiri mulai kehilangan kemampuan untuk memahami dirinya. Karena jika dia tidak pernah belajar memberi nama pada perasaannya, bagaimana dia bisa tahu siapa dirinya sebenarnya? Mengapa ini penting? Karena mungkin kamu dan aku pernah atau sedang ada di posisinya. Merasa kesepian di tengah keramaian, merasa tidak dikenal meskipun setiap hari bertemu banyak orang. Para ahli psikologi perkembangan menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan komunikasi emosional yang minim cenderung kesulitan mengidentifikasi perasaan mereka sendiri hingga dewasa. Dan mereka juga lebih rentan mengalami kecemasan serta kesulitan dalam hubungan sosial. Suatu hari, dia ini mengalami sebuah krisis yang membuat dunianya terasa goyah. Sahabat terdekatnya, satu-satunya orang yang selama ini dia anggap bisa mengerti tanpa perlu banyak bicara, tiba-tiba mengirim pesan panjang yang isinya kekecewaan. Sahabat itu berkata bahwa dia merasa lelah karena selalu menjadi pihak yang berusaha, selalu yang memulai obrolan, selalu yang bertanya kabar, sementara dia ini hanya merespon seadanya. Sahabat itu merasa bahwa hubungan mereka tidak seimbang dan butuh waktu untuk menjauh. Dia ini terpaku membaca pesan itu berulang kali. Dadanya sesak, matanya panas, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak diajari cara mengungkapkan rasa sayang. Dia tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa dia sangat takut kehilangan sahabat itu, tapi rasa takutnya justru membuatnya semakin membeku. Malam itu, dia duduk sendirian di kamar, memandangi HP-nya, ingin mengetik balasan, tapi jarinya terasa berat. Harapannya mulai menipis. Dia merasa bahwa mungkin memang ada yang salah dengan dirinya. Mungkin dia memang tidak pantas memiliki hubungan yang hangat. Mungkin dia akan selalu sendirian karena tidak ada yang bisa memahami cara dia berkomunikasi. Kesulitannya semakin berat ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa hanya menyalahkan masa lalunya. Dunia orang dewasa tidak peduli alasan mengapa dia sulit bicara. Dunia hanya melihat hasilnya, yaitu seseorang yang terlihat dingin dan tidak peduli. Dia mencoba membaca artikel-artikel tentang cara membangun komunikasi yang baik, cara mengekspresikan perasaan, bahkan menonton video-video tentang public speaking. Tapi semua itu terasa seperti sedang mempelajari bahasa asing yang tidak pernah dia gunakan dalam kesehariannya. Dia merasa bahwa antara dirinya dan kata-kata ada jurang yang sangat lebar dan dia tidak tahu bagaimana cara menjembataninya. Sampailah dia pada suatu sore yang hujan. Dia sedang duduk di sebuah kafe kecil, sendirian, menunggu hujan reda. Di meja sebelahnya ada seorang kakek tua yang sedang berbicara dengan seorang anak muda yang aku duga adalah cucunya. Kakek itu tidak berbicara banyak, tapi setiap kali dia membuka mulut, dia memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Aku mendengar kakek itu berkata pada cucunya, "Kamu marah, itu boleh, tapi aku ingin tahu, dari 1 sampai 10, seberapa besar marahmu?" Anak muda itu terdiam lalu menjawab, 7 kakek. Kakek itu mengangguk lalu berkata lagi, "Kalau 7 berarti masih ada 3 ruang untuk bicara baik-baik ya?" Anak muda itu tersenyum kecil dan mereka mulai berbicara dengan lebih tenang. Dia ini mendengar percakapan itu dan merasa ada sesuatu yang menusuk dadanya. Selama ini, dia berpikir bahwa untuk bisa mengenal seseorang, dia harus membaca buku tentang psikologi atau mempelajari teori-teori komunikasi yang rumit. Tapi dari kakek itu, dia melihat hal yang sebaliknya. Kakek itu tidak menggunakan kata-kata besar atau analisis mendalam. Dia hanya menggunakan kata-kata sederhana untuk memberi nama pada apa yang sedang terjadi.
Dia menyebut kata marah dengan jelas. Dia memberi angka untuk mengukur intensitasnya. Dia menyebut kata ruang untuk mengingatkan bahwa masih ada kesempatan untuk saling mendengar. Di momen itu, dia menyadari satu hal yang sangat mendasar, tapi selama ini luput dari perhatiannya. Bahwa mengenal manusia, termasuk mengenal dirinya sendiri, dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu keberanian untuk memberi nama pada apa yang kita rasakan dengan kata-kata yang tepat. Selama ini dia hanya diam bukan karena dia tidak punya perasaan, tapi karena dia tidak diajari cara mengungkapkan rasa sayang. Dia tidak tahu bahwa marah itu ada tingkatannya, sedih itu ada bentuknya, dan cinta itu bisa diucapkan dengan cara yang tidak perlu puitis. Dia tidak tahu bahwa kata-kata yang paling sederhana seperti aku takut, aku kecewa, atau aku butuh kamu adalah kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat antara dirinya dengan orang lain. Disinilah makna dari kutipan yang ingin kubagikan, untuk mengingatkan kita bahwa tanpa mengenal kuasa kata-kata, mustahil bagi kita mengenal manusia, termasuk mengenal diri kita sendiri. Karena manusia tidak bisa dipahami hanya dari tindakannya saja. Kita butuh kata-kata untuk mengungkapkan apa yang ada di hati, dan kita butuh kata-kata dari orang lain untuk memahami isi hati mereka. Kata-kata adalah satu-satunya jembatan yang bisa menghubungkan satu kesadaran dengan kesadaran lainnya. Tanpa kata-kata, kita hanya akan menjadi pulau-pulau terpencil yang saling melihat dari jauh tanpa pernah benar-benar bersentuhan. Kutipan ini aku temukan dalam buku luar biasa karya Anthony Robbins yang berjudul Bangunkan Kuasa Raksasa di Dalam Diri. Buku ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada bagaimana kita menggunakan kata-kata untuk mengubah kualitas hidup kita, termasuk dalam hal yang paling mendasar, yaitu membangun hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Aku sangat merekomendasikan untuk memiliki buku ini. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mulai mengenal kuasa kata-kata? Aku ingin mengajakmu melakukan 3 tindakan sederhana ini. Pertama, mulailah dengan apa yang aku sebut jurnal satu kata setiap malam. Sebelum tidur, ambil buku catatan atau buka note di HP-mu. Lalu tanyakan pada dirimu, perasaan apa yang paling dominan hari ini? Jangan menulis cerita panjang, cukup 1 kata. Misalnya lelah, senang, cemas, bangga, kesepian, atau damai. Tulis kata itu. Lalu di bawahnya tulis 1 alasan singkat mengapa kamu merasakan hal itu. Lakukan ini setiap hari selama 2 minggu. Yang terjadi adalah kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi lebih sadar akan perasaanmu sendiri dan memberinya nama. Dan ketika sebuah perasaan sudah memiliki nama, ia tidak lagi menjadi bayangan yang menakutkan. Ia menjadi sesuatu yang bisa kamu pahami dan kelola. Kedua, aku ingin mengajakmu untuk mempraktikkan mengulang ucapan orang lain dengan kata-katamu sendiri. Saat seseorang berbicara padamu, terutama jika mereka sedang marah atau sedih, jangan langsung merespon dengan pendapatmu. Coba dengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu ulangi apa yang mereka katakan dengan kata-katamu sendiri. Misalnya jika temanmu berkata, aku kesal banget, kamu gak pernah ngabarin kalau bakal telat. Kamu bisa menjawab, jadi kamu merasa kesal karena aku tidak memberi kabar saat telat, dan itu membuatmu merasa tidak dihargai ya? Ini terdengar sederhana, tapi ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk membuat seseorang merasa didengar. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang belajar bahwa kata-kata yang tepat bisa meredakan ketegangan yang tadinya hampir meledak menjadi percakapan yang lebih tenang. Ketiga, lakukan apa yang aku sebut 1 kalimat jujur di akhir pekan. Pilih 1 orang yang hubunganmu dengannya terasa hambar atau renggang akhir-akhir ini. Bisa orang tua, pasangan, sahabat, atau rekan kerja. Lalu di akhir pekan, temukan momen untuk mengatakan 1 kalimat jujur yang sederhana tanpa persiapan berlebihan. Kalimat itu tidak perlu indah. Cukup seperti, aku rindu ngobrol santai sama kamu. Atau, aku minta maaf kalau akhir-akhir ini aku jadi pendengar yang buruk. Atau, aku nggak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku senang kamu ada. Rasakan sendiri bagaimana 1 kalimat jujur yang diucapkan dengan kata-kata sederhana bisa membuat dinding yang tadinya tebal mulai menipis. Kamu akan melihat bahwa orang di depanmu, yang mungkin juga selama ini diam karena tidak tahu harus berkata apa, akan mulai membuka diri. Nah, yang menarik di sini adalah sebuah penelitian di bidang komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa penggunaan kata-kata yang secara spesifik menyebutkan emosi seperti aku sedih, aku takut, atau aku kecewa
dapat menurunkan tingkat stres pada pembicara sekaligus meningkatkan rasa empati pada pendengar. Artinya, ketika kita berani memberi nama pada perasaan kita, tubuh kita merespon dengan lebih tenang, dan orang di sekitar kita secara alami akan lebih mudah memahami kita. Kata-kata yang tepat itu bukan hanya soal komunikasi, tapi juga soal kesehatan mental dan emosional kita. Jadi, pada akhirnya, apa yang ingin disampaikan? Dari awal tadi, kita berbicara tentang seseorang yang tumbuh dalam diam, yang merasa bahwa dirinya sulit dikenali orang lain karena dia tidak punya kata-kata. Dan sekarang, kita tahu bahwa dia tidak sendirian. Kita semua dalam kadar tertentu pernah merasa bahwa kata-kata tidak cukup untuk mewakili isi hati kita. Kita semua pernah diam, bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tapi karena kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Tapi kabar baiknya, kuasa kata-kata itu bukanlah bakat bawaan yang hanya dimiliki segelintir orang. Kuasa kata-kata adalah keterampilan yang bisa kita pelajari, mulai dari hal yang paling kecil, mulai dari hari ini, mulai dari satu kata jujur tentang apa yang kita rasakan. Karena hanya dengan mengenal kuasa kata-kata, kita bisa benar-benar mengenal manusia di sebelah kita. Dan yang paling penting, mengenal manusia yang tinggal di dalam diri kita sendiri. Jika kamu merasa video ini membantumu melihat bahwa kata-kata itu penting, aku akan sangat senang kalau kamu klik tombol like-nya sebagai tanda bahwa kamu ingin mulai lebih berani menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan isi hatimu. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena aku ingin terus berbagi cerita dan menemani kamu yang sedang belajar untuk tidak lagi diam ketika hati sedang penuh. Dan jika hari ini ada satu kata yang sekali ini ingin kamu ucapkan pada seseorang tapi selama ini kamu tahan, atau mungkin kamu sedang belajar memberi nama pada perasaan yang selama ini membingungkanmu, yuk tulis di kolom komentar. Kita bisa saling belajar dan mengingatkan, karena kita semua sedang dalam perjalanan yang sama, yaitu perjalanan untuk saling mengenal melalui kata-kata yang jujur dan sederhana. Karena pada akhirnya, tanpa kata-kata, kita hanya akan menjadi orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Dan aku yakin tidak ada dari kita yang benar-benar menginginkan itu.